Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahma dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, jurusan Keperawatan Universitas Binawan. Vinka 4 Desember. Baik Ibu, dengan Ibu Vinka ya Bu. Di sini dari data yang saya lihat, Ibu belum mandi selama 2 hari ya Bu. Di sini saya akan melakukan tindakan memandikan di tempat tidur. Lama tindakan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini apakah Ibu bersedia? Bersedia. Apakah ada yang Ibu tanyakan? Baik, jika tidak ada yang Ibu tanyakan, izinkan saya untuk menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, saya sudah kembali lagi dengan membawa alat. Apakah Ibu sudah siap? Ya. Baik, jika Ibu sudah siap, kita mulai ya Bu. Baik Ibu, kita mulai ya Bu. Pertama saya akan memberikan Ibu terlebih dahulu. Ibu bisa tekuk dan lipat ya Bu kakinya. Ibu bisa miring ke sini ya Bu. Baik Bu, bisa kembali lagi. Ibu bisa tarik selimut yang ini ya Bu. Ibu pakai sabun cuci muka nggak Bu? Tidak. Sekarang ke bagian telinga ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya ke bagian leher ya Bu. Baik Ibu, bagian muka sudah selesai. Selanjutnya ke bagian dada ya Bu. Saya akan membuka baju Ibu terlebih dahulu. Maaf ya Bu. Maaf ya Bu, bisa angkat tangannya ya Bu. Gunakan sabun. Lalu bersihkan menggunakan air bersih. Lalu dilakukan di tangan sebelahnya. Maaf ya Bu. Lalu menggunakan sabun. Lalu menggunakan air bersih. Lalu selanjutnya ke bagian dada ya Bu. Maaf Bu, tangannya bisa diangkat. Maaf ya Bu. Lalu menggunakan sabun. Lalu menggunakan air bersih. Maaf ya Bu. Maaf ya Bu, saya angkat tanduknya. Ibu bisa miring sebelah kiri ya Bu, kakinya bisa ditekuk. Dielap. Lalu menggunakan sabun. Maaf ya Bu. Lalu menggunakan air bersih. Ibu apakah ini bedak Ibu? Tidak. Lalu digunakan body lotion.
Oke Bu. Baik Ibu, selanjutnya bagian kaki ya Bu, silakan melepaskan celana Ibu terlebih dahulu. Maaf ya Bu. Oke Bu, bisa angkat kakinya. Lalu menggunakan sabun. Ya, skip. Benar, bersihkan menggunakan air bersih. Maaf ya Bu. Sekarang kaki bagian sebelah kanannya. Bu bisa angkat kakinya ya Bu. Lalu menggunakan sabun. Lalu dibilas menggunakan air bersih. Apabila ingin diberikan lotion, maka diberikan. Maaf ya Bu. Selanjutnya saya akan masak es krim. Kita potong celananya ya Bu. Nih, sip. Baik Ibu bisa miringkan ya Bu badannya, kaki Bu. Ibu bisa miring lagi Bu. Saya bantu ya Bu. Baik Ibu bisa posisikan ya Bu. Ibu bisa tarik ya Bu selimutnya. Baik Ibu, tindakan sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Segar. Baik, apabila Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa pencet bel yang ada di samping Ibu ya Bu. Saya izin permisi. Ya, sus, terima kasih, nurse. Memasang handscoon. Dan memakai masker. Sambungkan nasal kanul ke selang oksigen dan sumber oksigen. Berikan aliran oksigen sesuai dengan kecepatan aliran pada program medis dan pastikan berfungsi dengan baik. Selang tidak bertekuk dan sambungan paten. Ada gelembung udara pada humidifier. Terasa oksigen keluar dari nasal kanul. Letakkan ujung kanul pada lubang pasien. Atur pita elastik atau selang plastik ke kepala atau ke bawah dagu sampai kanul pas dan nyaman. Berikan plester pada kanula di kedua sisi wajah. Periksa kanul setiap 8 jam, pertahankan batas air botol humidifier setiap waktu. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Perawat Siti. Saya mahasiswa dari Universitas Binawan. Sebelumnya apakah saya boleh melihat gelar identitasnya? Ibu bisa menyebutkan nama dan tanggal lahir ya Bu? Ya, Yolanda, 6 November 2000. Baik, dari rekam medis yang saya lihat, Ibu mengalami stroke sejak 6 hari yang lalu ya Bu. Di sini saya akan melakukan tindakan pergerakan sendi. Tujuan itu untuk melatih dan mengetahui kekuatan otot Ibu. Selama tindakan kurang lebih 10-15 menit, tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Apakah ada yang Ibu tanyakan? Baik, jika tidak ada yang Ibu tanyakan, izinkan saya untuk menceritakan terlebih dahulu ya Bu. Ya. Beritahu pasien bahwa tindakan dimulai dari kepala, bahu, lengan, dan kaki. Pertama-tama dimulai dari leher, yaitu tindakan fleksi dan ekstensi. Lalu selanjutnya yaitu tindakan lateral. Dan sekarang bagian bahu yaitu fleksi ekstensi.
Lalu abduksi dan aduksi dilakukan berulang kali dan di lengan sebelahnya. Lalu pada bagian tangan atau pergelangan tangan yaitu fleksi ekstensi. Lalu gerakan oposisi. Dan dilakukan di tangan sebelahnya. Ini adalah tindakan fleksi dan ekstensi. Lalu pada bagian siku yaitu fleksi ekstensi, supinasi dan pronasi dilakukan berulang kali. Dan rotasi eksternal. Lalu pada bagian panggul yaitu gerakan hiperekstensi. Lalu posisikan pasien seperti semula dan lanjut ke jari-jari kaki yaitu gerakan fleksi ekstensi, abduksi dan aduksi dilakukan di kaki sebelahnya. Lalu setelah itu mencuci tangan. Dan obat ini bertujuan untuk mengobati infeksi lokal dan memberikan efek sistemik. Untuk diindikasinya, obat ini pasien yang terkena hemoroid atau biasa disebut dengan wasir dan pasien konstipasi. Dan kontraindikasinya adalah pada pasien yang telah melakukan pembedahan anus. Alat-alatnya itu ada bengkok, perlak, dan buku obat. Bak supositoria. Lalu ada gel pelumas. Lalu setelah itu ada tisu dan sepasang sarung tangan bersih. Persiapan klien dan lingkungan. Identifikasi klien, apakah benar dengan Bapak? Lalu setelah itu mencocokkan dengan melihat tagelang tangan klien. Dan menutup skerem untuk menjaga privasi klien dan memeriksa kembali orderan obat dan kemudian mencuci tangan. Sebelum melakukan tindakan prosedur, hendaknya mencuci tangan dengan menggunakan teknik. Prosedur tindakan pertama yaitu mengatur posisi klien. Dengan membantu memiringkan badan klien. Pertama-tama dengan kaki disilangkan. Dan setelah itu memakai sarung tangan. Memasang perlak, ambil obat supositorio dan buka obat dari kemasannya. Lalu setelah itu diberikan jeli di ujung obat. Ini adalah sebagai pelumas. Gunanya untuk merelaksasikan sphincter ani. Masukkan obat supositoria melalui sphincter ani dan mengenai ujung rektal dengan kedalaman 10 cm untuk orang dewasa dan 5 cm untuk anak-anak, dan kemudian keluarkan jari Anda. Kemudian bersihkan bagian anus. Setelah itu buang tisu di bengkok. Selanjutnya, rapikan perlak, melepas sarung tangan dan merapikan klien. Lalu, posisikan klien seperti semula. Anjurkan klien untuk tetap berbaring atau miring dalam waktu kurang lebih 5 menit. Jika obat supositoria mengandung pelunak feses, maka dekatkan bel dalam jangkauan klien. Lalu merapikan alat. Prosedur nanti Bapak saya miringkan posisi kepalanya ke bagian sini Pak. Kemudian saya akan cuci rambut Bapak. 4. Meminta kesediaan dan kerjasama pasien serta mempersiapkan alat.
Pak, Bapak sudah mengerti prosedurnya. Saya minta kerjasamanya ya Pak. Kalau Bapak bersedia. Saya permisi menyiapkan alat-alat dulu ya Pak ya. 5. Mencuci tangan dengan bersih-bersih lalu memakai celemek dan handphone. Enam. Menyiapkan Lysol dan sampo. Tujuh. Mengganti selimut permanen dengan selimut mandi. Pak, saya akan ganti selimut Bapak dengan selimut mandi ya. Bisa mohon dipegang Pak? Delapan. Mengambil bantal dan menempatkan pengalas di bawah kepala pasien. Permisi Pak, saya ambil bantalnya. Sembilan. Mendekatkan wastafel ke samping tempat tidur pasien dan menggulung handuk untuk menjadikannya bantalan di dekat wastafel. Sepuluh. Memposisikan kepala pasien pada wastafel dan menutup dada pasien menggunakan handuk dengan cara merekatkannya ke belakang leher. Pak, boleh kepalanya di sebelah sini? Benar, Pak? Benar. Makan lagi ya, Pak? 11. Menutup mata pasien dengan kasa serta telinga dengan kapas. Pak, ini saya akan tutup mata Bapak agar tidak terkena air. Bapak mau pasang sendiri atau saya pasangkan? Saya tutup telinganya juga ya Pak dengan kapas. 12. Memeriksa adanya lesi, iritasi, atau pembengkakan pada kepala pasien. Pak, saya akan periksa adanya lesi, pembengkakan, ya Pak. Nah, ini tidak ada ya Pak, alhamdulillah. Hanya saja kotor ya Pak. Nanti akan saya ramas. 13. Menyisir rambut dengan jari, kemudian menggunakan sisir dimulai dari ujung bawah ke atas. Saya sisir dulu ya Pak. Belas. Menyiramkan air ke kepala pasien secara perlahan dengan air hangat.
15. Mengoleskan sampo pada kulit kepala pasien menggunakan kasa. Pasangkan handuk dulu. 20. Memposisikan pasien ke posisi semula dan mengambil handuk yang ada di dada serta kapas dan kasa. Permisi Pak, bisa kembali ke posisi semula. Lepas ya Pak. 21. Mengeringkan rambut pasien secara manual. Saya keringkan ya Pak rambutnya. 22. Menyisir rambut pasien lalu mengambil perlak di bawah kepala pasien. Saya sisir ya Pak, biar rapi. Biasanya dimiringin apa? Pakai tangan ya, Pak? Saya ya, Pak. Ini, Pak. 23. Mengganti selimut mandi pasien dengan selimut permanen. Bisa ya, Pak? Saya ganti selimutnya kembali dengan selimut permanen. Sekarang dipegang. Menempatkan bantal lalu melakukan alat. Misi Pak, saya pasangkan bantal lagi ya. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.